Ketika perdamaian itu dianggap tidak menemui kesepakatan, kedua belah pihak boleh menempuh jalur hukum. Saya pikir begini ya, pada prinsipnya terkait dengan surat kuasa ya kepada lawyer ataupun klien kepada lawyer, itu kan pada awalnya ada kesepakatan ya, ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menangani sebuah proses perkara baik itu pidana maupun perdata. Tapi kalau ditanya dalam konteks berkenaan dengan perkara yang Novi yang saat ini lagi viral, saya pikir seorang lawyer itu sah-sah saja dia menyatakan mengundurkan diri dari surat kuasa ataupun kuasa yang dikasih kepada seorang lawyer, karena di dalam kode etik itu diatur itu pasal 8. Jadi ada ada prinsip ya, menurut seorang lawyer dia harus bertindak kapan dia harus mundur dan kapan pada saat dia maju. Nah, ketika seorang klien itu memberi surat kuasa khusus kepada seorang lawyer, maka terkait dengan perkara itu semuanya dikuasakan kepada lawyer, baik itu strateginya, penanganannya, dan seterusnya. Jadi ketika ada suatu kesepakatan dalam hal penyelesaian perkara tidak ada kesepakatan, maka kedua belah pihak boleh memutuskan apakah lawyernya mundur ataukah yang memberi kuasa itu mencabut kuasanya ketika tidak ada kesepakatan bagaimana cara menyelesaikan masalah. Nah, kalau dalam konteks si perkara Novi ini dengan si Agus, itu mungkin saja ya, ini prediksi saja, mungkin saja kuasa hukumnya tidak mau melibatkan orang lain dalam hal persoalan kesepakatan perdamaian. Tapi sementara kliennya minta ini dilibatkan orang lain. Maka barang tentu itu kalau saya lihat dari persoalan duduk perkara tidak ada kesepakatan penyelesaian perkara. Nah, kalaupun ditanya apakah boleh mundur, ya jelas kode etik mengatakan boleh mengundurkan diri sepanjang itu diatur dan tidak melawan hukum. Tapi ketika itu dianggap melawan hukum, maka barang tentu kan tidak boleh mengundurkan diri. Gitu ya. Agus segera menjalankan pengobatan. Ya, saya pikir kan itu persoalan pribadi ya. Saya tidak mau masuk menanggapi terlalu jauh persoalan pribadi antara Bung Farhad ya sebagai lawyer, kira itu persoalan pribadi mereka. Ya sebagai rekan sejawat, saya sebagai lawyer, beliau sebagai lawyer, saya pikir boleh saja saya memberi saran, paling tidak ya jangan terlalu diperuncing lah persoalan pribadi dibawa dalam persoalan perkara hukum yang saat ini kita membela klien. Alangkah baiknya, lazimnya ya perdamaian itu didahului ketimbang persoalan perkaranya, karena bagaimanapun juga kan lawyer itu mengedepankan terkait dengan persoalan perdamaian terlebih dahulu ketimbang persoalan perkaranya diperpanjang. Itu menurut saya ya, yang selama ini saya menangani perkara, persoalan hukum itu diketepikan dulu dan perdamaian harus dikedepankan. Paradi harus turun tangan nggak untuk mediasi babak baru supaya tidak kisruh berkepanjangan permasalahan ini? Ya, saya pikir ini bukan persoalan organisasi, jadi ini bukan perselisihan organisasi Paradi. Jadi saya pikir Paradi nggak perlu turun terlalu jauh, kecuali memang ada laporan terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum pengacara, oknum lawyer. Maka dengan ada laporan itu ya Paradi harus turun tangan. Tapi sepanjang tidak ada keberatan dari klien, tidak ada laporan dari masyarakat, dan saya rasa Paradi sebagai organisasi tidak perlu turun langsung. Apalagi cawe-cawe dalam persoalan perkara ini akan malahan akan memperuncing, menimbulkan masalah baru. Tapi sepanjang ada laporan, sepanjang ada aduan dari masyarakat maupun dari pihak yang merasa dirugikan, ya monggo dipersilakan, dan Paradi wajib untuk menangani laporan tersebut gitu. Kemarin tuh ada perdamaian. Nah, kalau seandainya kemarin itu kan kita melihat bahwa perdamaian itu gagal menemukan penyelesaiannya antara Agus dan Novi, dan bermuara ke ranah hukum. Jika iya, apakah bisa ke ranah pidana atau perdata? Ya, menurut saya bisa saja. Jadi perdamaian itu kan awal dari niat baik ya antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah. Ketika perdamaian itu dianggap tidak menemui kesepakatan, kedua belah pihak boleh menempuh jalur hukum, baik itu pidana maupun perdata.
Kalau ditanya apakah ada potensi terkait perkara ini ranahnya ke pidana ataupun perdata, ya bisa-bisa saja. Kalau memang seandainya Novi itu dianggap tidak amanah dalam hal pengelolaan sumbangan-sumbangan dari masyarakat dengan maksud tujuannya untuk mengobati si Agus. Ya bisa aja Novi dilaporin atas dugaan penipuan atau penggelapan, itu bisa saja kalau dianggap begitu. Tapi kalau seandainya keperdataan, bisa juga bagaimana cara pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh si Novi atas nama yayasan. Ya ini kan bisa digugat ke perdata. Tapi barang tentu ya saya menganggap alangkah baiknya ini diselesaikan secara baik-baik. Karena habis energi negara ini untuk ngurusin hal-hal yang tidak produktif ya, yang dipertontonkan di layar kaca, dan saya berharap ya dua-duanya menahan ego dan mengedepankan perdamaian untuk kepentingan Agus yang saat ini lebih penting kesehatannya ketimbang dipertontonkan drama-drama yang malahan bisa merugikan Agus sendiri. Begitu ya, terima kasih ya. Siapa yang mengalami kerugian besar jika kasus ini masuk ke ranah hukum? Ya kalau dia masuk ke ranah pidana, siapa yang dirugikan ya barang tentu nanti ya siapa yang dilaporkan. Kalau dia masuk ke perdata ya barang tentu siapa yang digugat. Tapi kalau bicara terkait siapa yang dirugikan dalam pusaran perkara ini, saya pikir ya mungkin barangkali Agus dirugikan karena dia belum mendapatkan hak kesehatan dalam hal ini matanya. Maka barang tentu tadi saya bilang redamkan ego, lakukan perdamaian, tidak perlu hura-hura di media, segera lakukan pengobatan terhadap Agus, itu yang lebih penting. Karena tujuan dari masyarakat umum yang memberi sumbangan ataupun bantuan, niatnya kan untuk mengobati Agus, bukan niatnya untuk disalahgunakan. Begitu ya.